Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope that you are good as always. Nah, don't you remember about a saying that if you don't know a person, how can you love that person? So, let me introduce myself. My name is Ella Intara Starina, college student at Trunojoyo Madura University Agribusiness Study Program. This video was made for the final semester exam assessment for marketing management courses. In this video, we will discuss herbal chili commodities in Madura. Cabai jamu atau Piper retrofractum adalah sejenis tanaman rempah-rempah yang termasuk dalam suku siri-sirian atau Piperaceae dan masih berkerabat dengan lada serta kemukus. Nama lainnya adalah cabai Jawa, cabai sulah, cabai alas, atau cabai saja. Walaupun namanya sama dengan rempah cabai yang sering kita konsumsi, namun kegunaannya berbeda. Jika cabai bergenus yang identik dengan rasa pedas cenderung digunakan sebagai bumbu masakan, maka cabai jamu ini banyak digunakan sebagai ramuan obat. Rempah ini begitu populer di kalangan tukang jamu ataupun produsen jamu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, alasan memilih komoditas ini, yang kedua, preferensi konsumen, yang ketiga, customer value, yang keempat, model pemasaran, dan yang kelima, persiapan pasar ekspor. Baik, yang pertama adalah alasan memilih komoditas cabai jamu. Alasan pertama adalah cabai jamu merupakan salah satu komoditas unggul, di mana tanaman rempah Indonesia ini menjadi komoditas yang paling dicari oleh konsumen. Yang kedua, bernilai ekonomis tinggi. Harga per kilo cabai jamu sangat menjanjikan, ada di kisaran angka Rp100.000 per kilo. Yang ketiga, memiliki banyak khasiat. Tanaman cabai jamu seringkali digunakan oleh masyarakat sebagai jamu karena memiliki banyak khasiat yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang terakhir, berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan pengembangan tanaman cabai jamu yang baik, komoditas ini akan membantu memenuhi kebutuhan industri obat tradisional dan kebutuhan lain baik di pasar dalam negeri ataupun pasar luar negeri. Selanjutnya ada preferensi konsumen. Menurut Asael, dikutip dari Jono M. Munandar, preferensi konsumen berarti kesukaan, pilihan, atau sesuatu hal yang lebih disukai oleh konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap produk. Persepsi ini sebagai perhatian kepada pesan yang mengarah ke pemahaman dan ingatan. Untuk komoditas cabai jamu sendiri, terdapat 3 aspek yang menjadi penilaian bagi konsumen, yaitu harga, kualitas, dan rasa. Kemudian ada customer value. Customer value merupakan totalitas manfaat yang diterima setelah membeli dan menggunakan produk. Pada komoditas cabai jamu ini, customer value dapat dilihat dari pelanggan yang merasa puas dengan harga, kualitas, dan pelayanan dari penjual cabai. Selain itu, customer value juga dapat dilihat dari seberapa besar pelanggan merasakan manfaat dari tanaman cabai jamu ini. Lalu ada model pemasaran. Yang pertama, selling skill, merupakan kemampuan untuk menjual produk berupa barang atau jasa. Di sini, kemampuan penjual dalam memasarkan cabai jamu sangat diperlukan agar cabai jamu dapat laku di pasaran dengan melakukan penjualan secara luas. Yang kedua adalah personal selling. Personal selling merupakan proses penjualan antara penjual dan pembeli dengan bertatap muka atau secara langsung. Dalam memasarkan cabai jamu ini, penjual dapat berdiskusi langsung bersama konsumen dengan memberikan penawaran beserta penjelasan rinci mengenai harga hingga manfaat cabai, dan juga memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang terakhir adalah persiapan pasar ekspor. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan ekspor cabai jamu antara lain adalah: yang pertama, mempersiapkan dokumen-dokumen ekspor. Dokumen ekspor diperlukan untuk mengurus perizinan ekspor. Yang kedua, mencari informasi mengenai pasar cabai jamu di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui di mana cabai jamu memiliki harga terbaik di suatu negara untuk dijadikan tujuan ekspor. Kemudian, memperbaiki manajemen produksi dalam negeri agar proses pemasaran ekspor dapat terarah dan minim akan kendala. Lalu, meningkatkan kualitas produk yang akan diekspor. Kualitas produk yang baik akan mampu bersaing dengan produk rempah lainnya. Thank you so much for listening, and I hope it can give benefit to all of you. I'm sorry for all of the mistake, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.